Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi SMA Widya Manggala, khususnya kelas 11. Selamat datang kembali di daring mata pelajaran PPKN. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih pada bab 1, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada bab 1, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Seperti apa penjelasannya sebagai berikut. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila ada 3 nilai dasar. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini berkaitan dengan 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Dan ini diilustrasikan ya di dalam gambar, yaitu yang pertama ini berdoa, kedua beribadah, dan yang terakhir menghormati perbedaan. Oke, lanjut sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak dan kewajiban setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Nah, di sini pelaksanaan hak dan kewajiban kasus dalam kedudukan yang sama ini atau yang disebut adil, yaitu tidak ada diskriminatif atau perbedaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan juga dalam pengadilan pelanggaran, hak dan kewajiban itu harus diadili dengan seadil-adilnya atau tidak ada perbedaan ya. Oke, lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang artinya mengamanatkan adanya unsur pemersatu warga negara. Nah, bisa kita lihat ini diilustrasikan di gambar ini bahwasanya sedang melaksanakan upacara bendera di hari Senin. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang mampu untuk mempersatukan warga negara, yaitu dengan bendera merah putih, lagu kebangsaan, lagu kedaerahan. Ya, harapan kita selalu senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan warga negara atau mempersatu bangsa dan negara kita. Oke, lanjut kita ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mencerminkan kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Ya, di dalam gambar ini juga diilustrasikan bahwasanya ada banyak orang ya yang sedang melakukan musyawarah untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Nah, di dalam proses musyawarah ini tentunya masing-masing ini individunya tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak, karena dalam proses musyawarah proses ini untuk saling menyatakan pendapat bagi setiap orang. Nah, yang menyatakan pendapat ini tetapi tidak boleh memaksakan pendapat terhadap orang lain. Oleh karena itu, harapannya dari masing-masing pendapat ini mampu menghasilkan pendapat, yaitu mencapai mufakat. Oke, lanjut ke sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, ini termasuk hak milik pribadi. Setiap warga negara harus dilindungi dengan cara sungguh-sungguh ya oleh pemerintah, khususnya itu dalam bidang hukum. Nah, contoh ya, misalkan hak cipta nih. Nah, seorang seniman yang menciptakan sebuah lagu, nah maka harus dengan sungguh-sungguh dilindungi oleh hak cipta.
Sehingga nanti ketika ada pelanggaran hak cipta, itu akan diproses secara hukum dan adil. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, di sini nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila, yaitu melalui ketentuan konstitusional. Oke, lanjut. Contohnya, di sini ada nilai instrumental itu dituangkan dalam ketentuan konsepsional paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, jadi di dalam undang-undang yang membahas terkait HAM itu sebenarnya ada pada pasal 27 sampai 31. Tetapi yang secara khusus membahas tentang hak asasi manusia yaitu pada pasal 28A sampai dengan 28J. Lalu yang kedua adalah Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, yaitu tentang hak asasi manusia dan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, ini adalah contoh dari 3, tapi masih banyak lagi yang menjadi landasan hukum dari hak asasi manusia yang mengatur berbagai hak asasi manusia. Jadi kalian silakan untuk mempelajari secara mandiri dengan buka internet atau buku-buku agar bisa mempelajarinya. Oke, lanjut. Di sini ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila selalu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Oleh karena Pancasila disebut ideologi yang terbuka. Ya, jadi mampu menerima perkembangan zaman yang dianggap itu pastinya adalah positif, yang terbaik. Jangan malah merupakan suatu yang negatif. Nah, berikut adalah sikap yang ditunjukkan berkaitan hak asasi manusia menurut sila kelima Pancasila. Misalkan sila pertama, sikap yang ditunjukkan adalah saling menghormati dalam hidup beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, dan berani membela kebenaran. Sila ketiga, dapat menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan musyawarah, menerima hasil musyawarah, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan rela bekerja keras. Dan ini tugas untuk Jumat 7 Agustus 2020. Tolong kalian jelaskan pasal 28A sampai 28J. Dan tolong dihafalkan 3 pasal dari 28A sampai 28J. Itu bebas pilih. Dan tolong jangan sambil baca, bikin videonya, oke? Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tema materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan saya ingatkan kembali, tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi silakan sebanyak mungkin untuk belajar. Karena belajar itu tidak harus membaca, tapi bisa menonton, mendengarkan, atau bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tetap semangat.
dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.